Dan sampai saat ini itu sudah ada masyarakat yang menggunakan. Bahkan saya sendiri selaku pengguna pertama kan. Harus menjadi sebagai kelinci percobaan gitu kan sebelum melempar keluar gitu. Iya, pengguna pertama daripada limbah biogas itu sendiri. Jadi limbah sapi diambil manfaatnya menjadi biogas, limbahnya biogas lagi itu kita jadikan dua fungsi. Satu pupuk yang bersifat bio ya. Kemudian yang padatnya, yang cairnya juga jadi pupuk plus anti hama bagi tumbuhan. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Alimuddin? Iya. Panggilannya Pak Ali? Ali atau Bakin ya, panggilan nama dari pemberian orang tua. Kok Kebakin? Iya. Orang tua suka nembak? Mungkin. Perbakin? Enggak, Bakin itu dari bahasa Makassar yang begitu nggak familiar lagi. Oh oke, berarti bahasa Kromonya Makassar itu artinya Rahman itu kalau bahasa Arab. Oh Bakin itu dari bahasa Makassar? Iya. Oke, baru tahu saya. Ya sudah nggak populer lagi di kalangan apalagi milenial ini. Oke. Walaupun anak milenial mengerti bahasa Makassar tapi tidak terlalu tahu tentang kata Bakin tersebut. Iya. Bapak Bakin, sebagai Bapak Bakin aja lebih akrab ya. Iya. Bapak Bakin ini berasal dari komunitas Julu Baji Maros. Iya. Apa sih komunitas itu? Ya itu sebagai wadah bagi kami, khususnya masyarakat desa yang saya buat pada tahun 2015 sebagai wadah edukasi bagi kami ya. Satu, edukasi untuk bersatu dulu lah atau bekerja sama. Nah setelah bekerja sama, karena banyak hal-hal yang secara otomatis datang ke kami, misalnya upaya-upaya perbaikan kehidupannya, upaya-upaya penataan kehidupan sosial, berdemokrasi, peningkatan kualitas sumber daya. Nah, wadah inilah yang kita coba jadikan penghimpun untuk mewujudkan. Jadi saya kembali kepada Julu Baji itu dulu. Maknanya Julu itu kebersamaan. Kembali dalam bahasa Makassar. Makassar. Ya. Julu itu kebersamaan. Saya tahunya cuma baji. Baji itu kebajikan ataupun baik. Iya, kebaikan atau kebajikan. Jadi Julu Baji ini harapannya adalah bisa bersama-sama ya, dalam mewujudkan kebajikan. Atau jangan-jangan Pak Bakin adalah salah satu pelopor? Saya pendiri Julu Baji ini. Karena menguasai betul masalah makna dari komunitas itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi nama itu juga lama ya kita pikirkan. Dan tujuannya adalah mempersatukan orang-orang yang punya visi yang sama kepada hal yang lebih baik gitu. Dan di situ ada program-program yang saya lihat ya, ada agama dan keterampilan, kemudian ada hukum dan politik, lingkungan, sosial, budaya dan pendidikan, dan juga ekonomi dan pemberdayaan. Iya, itu betul. Berarti pakai dosen, pakai semacam guru atau tutor segala macam? Secara tetap enggak. Jadi kami secara rutin mengadakan pengajian ini dari sisi keagamaannya. Pengajian rutin. Kita mengundang ustadz, kita undang alim ulama untuk memberikan penjelasan kepada kami. Nah, itu kalau dari sisi keterampilan, kami berusaha secara mandiri, belajar, berlatih. Secara mandiri seperti berarti ada kalau berlatih ada pelatihnya, ada coachnya? Enggak, secara khusus enggak. Jadi misalnya hanya kerajinan ya, ya dari bambu atau dari kayu, kita kan bisa dapatkan panduan-panduan dari YouTube dan sebagainya. Oke, biar lebih hemat juga gitu ya. Cuma mempergunakan pulsa data saja sudah cukup. Itu. Ada berapa orang sekarang yang berada di bawah komunitas ini? Yang sangat aktif itu 20 tetap. 20 orang. 20 dari awal sampai sekarang. Kalau dulu banyak, ya. Sudah pernah mencapai 200-an. Sejak tahun 2015 sampai sekarang 2020. Jalan 6 tahun. Kenapa banyak yang berhenti di tengah jalan? Ada yang merantau dan sebagainya. Bukan karena bosan ya? Mudah-mudahan bukan. Karena alasan yang disampaikan, ya pada kenyataannya juga banyak yang keluar daerah ya.
Mereka quit, mereka berhenti di komunitas tersebut, tidak melanjutkan lagi dan tetap mendukung. Tetap. Ya cuma tidak ikut lagi berpraktisi gitu. Mereka sudah berhasil, ada yang donasi juga kah untuk kegiatan-kegiatan tersebut? Iya tentu. Ya. Jadi misalnya ada yang belikan kursi. Ya, semampunya karena kita ini mulai dari awal. Ini komunitas non profit yang kita maksud ya. Non profit. Ini berarti banyak hal sebenarnya yang harus dilibatkan dalam kegiatan tersebut, kegiatan apapun yang merupakan program dari Julubaji itu sendiri. Iya. Dan semua yang punya keterkaitan ya kita coba sentuh. Sumber dananya dari mana? Swadaya. Semua swadaya. Jadi sumber dayanya itu dari kebun, kami dan ternak. Sumber dana. Sumber dana dari kami sendiri, hasil dari peternak, berkebun atau bertani. Itulah yang digunakan, yang diputar gitu ya, untuk kegiatan tersebut. Iya. Ibaratnya ini adalah benar-benar demokrasi ya. Iya. Jadi Julubaji dari kami, oleh kami, untuk kami. Iya. Sekarang wujud dari kami, oleh kami dan untuk kami itu terrepresentasi dalam sebuah koperasi. Oke. Ya. Jadi koperasi ini kami buat pengelola. Kami buat pengelolaan, baik pengelolaan keuangan maupun pengembangan kemampuan. Dan saat ini sudah ada usaha kecil yang bisa menghasilkan meskipun baru cikal bakal ya, seperti bengkel. Usaha kecil dari orang-orang yang ya, dari koperasi tersebut memberikan permodalan dan pelatihan yang dikelola sama orang-orang yang ada di situ ya, perorangan, yang 20 orang tadi itu. Iya. Oke, luar biasa. Sudah ada kedai-kedai. Satu lagi sekarang ini adalah tahap pembangunan itu kerajinan bambu. Ya, karena sudah ada yang melihat hasil karya pertamanya berupa satu set tempat minum gelas terbuat dari bambu dan satu tempat air atau teko gitu. Sudah ada tekonya, tumblernya. Ya. Ternyata itu sudah ada yang mau mencoba menggunakan. Nah, di era modern susah berarti menjualnya atau justru gampang? Sebenarnya susah. Ya. Karena orang lebih ke hal-hal yang branded ya. Iya. Jadi kelihatannya yang suka itu ya yang menghargai karya sederhana. Ya. Kemudian mungkin ya mau ingat bahwa bambu itu tetap perlu menggunakan itu kan sama dengan membantu orang di strategi kehidupan yang masih prasejarah. Itu satu teko dari bambu itu harganya berapa biasa? Kami coba menempas sampai 100.000 satu set. Ada yang mau beli? Ada yang pesan dari Jawa. Justru dari Jawa ya? Dari Maros nggak ada? Belum. Karena apa? Saya semangat membangun itu karena ada sahabat saya ya dari pengelola wisata alam Ramang-Ramang yang bersedia untuk ditempatkan di sana meskipun hanya dipasang di etalase atau ada minat ya, bagian dari ikhtiar dan juga bagian dari promosi gitu ya. Saya dengar-dengar Bapak juga beternak sapi ya. Ceritakan sedikit dong Pak. Iya, saya beternak sapi mulai tahun 2015 juga. Karena ini berarti bersamaan dengan Julubaji. Iya, hampir bersamaan kalau ternaknya. Bahkan sebenarnya ternak lebih awal ya. Lebih awal. Tapi beda beberapa bulan saja gitu iya, ya. Di tahun yang sama. Waktu itu kami di Maros mengalami musim kemarau yang panjang. Ya. Saya ingat sampai hampir 6 bulan kami tidak merasakan hujan. Sehingga untuk menutupi kebutuhan saja agak sulit waktu itu. Lalu saya berpikir kalau terus menerus seperti ini lebih bagus kita beralih ya ke ternak. Betul. Daripada mengharapkan terus tani dan kebun di mana tantangannya itu adalah air. Nah, saya dititipi orang tua lokasi sebanyak kurang lebih 5 hektar. Dan itu saya alih fungsikan ke
pengelolaan ternak. Karena saya pikir hanya menanam pakan ternak itu paling-paling bukan mati ya, paling-paling pertumbuhannya tersendat. Tapi kan masih ada nilai yang bisa muncul ketimbang padi yang sama sekali nggak bisa tumbuh pada waktu itu. Oke, selama beternak Bapak juga mengolah kotoran sapi tersebut menjadi sebuah bahan ataupun biogas yang bisa digunakan. Itu betul. Karena gini loh, karena yang saya tahu ya, kalau kita beternak sapi saja mungkin di pikiran orang banyak, terutama saya dulu sebelum mengetahui ternyata banyak hal bisa dimanfaatkan dari sapi itu. Kadang saya berpikir bahwa ngapain beternak sapi? Sapi kan cuma digunakan ataupun laku pada saat hari kurban saja sekali setahun. Iya. Gitu kan? Jadi memelihara sapi selama setahun untuk membesarkan mereka atau mungkin bahkan beberapa tahun agar bisa dijual mahal gitu kan. Tapi ternyata kotorannya juga bisa menghasilkan. Iya. Ada yang menggunakan menjadi bahan bakar, ada yang menggunakan menjadi pupuk kandang ya kan. Dan Bapak sendiri lebih mengolahnya menjadi biogas. Iya, sekaligus pupuk kandang. Pupuk kandang. Jadi kita mencoba mendapatkan manfaat tambahan. Ya, selain disampaikan tadi bahwa kita juga bisa menjadi penyuplai kebutuhan daging masyarakat secara umum. Ya, kotorannya itu kita manfaatkan ya. Jadi saya belajar dari YouTube juga. Betul. Tidak dari pernah artikel. Dari artikel, tidak pernah menggunakan seorang trainer. Nah. Ya, belajar membaca ya, memang saya hobi membaca sih. Oke. Begitu dapat bahwa ternyata bisa, saya coba cari mana siapa yang bisa melaksanakan, siapa yang bisa membangun. Akhirnya saya dapat konsultan dari Kota Makassar pada waktu itu, saya undang, Pak, tolong dibangunkan instalasi pembuatan biogas. Ya, setelah jadi, saya kembali mempelajari lagi apa kandungan daripada limbahnya biogas tersebut. Oke. Nah, dan sampai saat ini itu sudah ada masyarakat yang menggunakan. Bahkan saya sendiri selaku pengguna pertama kan. Harus menjadi sebagai kelinci percobaan gitu kan sebelum melempar keluar gitu. Iya, pengguna pertama daripada limbah biogas itu sendiri. Jadi limbah sapi diambil manfaatnya menjadi biogas, limbahnya biogas lagi itu kita jadikan dua fungsi. Satu, pupuk yang bersifat bio ya. Kemudian yang padatnya, yang cairnya juga jadi pupuk plus anti hama bagi tumbuhan. Jadi sekarang ini sudah tergunakan di masyarakat. Dalam sebuah kemasan? Enggak, ya masih tradisional. Jadi kalau datang pakai cergen ya pakai cergen, ngambil sendiri dan gratis. Digratisin? Gratis. Kenapa harus gratis? Supaya mereka bisa membuktikan dulu kan. Oh, itu awal-awal digratisin? Sampai sekarang. Hah? Bapak kenapa nggak jual? Ya, Bapak belum. mau berbisnis gak sama saya, Pak? Belum waktunya. Udah berbisnis saja, Pak. Belum waktunya. Jadi Bapak kan begini ya. Bapak kan sebenarnya menghasilkan biogas dari hasil ternak, yaitu kotoran sapi tadi, gitu kan? Tapi Bapak nggak punya, mungkin nggak, bukan nggak punya ya, mungkin nggak berpikiran untuk mendapatkan profit dari situ. Ya pernah. Dan tapi kenapa nggak harapan ya untuk mengkomersilkan biogasnya itu kita perlu sarana. Ya. Seperti tabung. Oke. Alat untuk memasukkan. Bapak butuh modal berapa? Ya udah, tabungan saya kita mulai yuk, Pak. Sekarang ini siapa yang bisa bikin? Ada ya, sudah ada, tapi di luar Sulawesi saya dapat. Sudah ada di Surabaya. Apa saja tadi? Tabung sama alat untuk memasukkan ke tabung. Alat memasukkan ke tabung. Ya. Terus? Itu saja. Itu saja. Tinggal itu saja. Apalagi kan? Bahannya ada, penggunanya pasti banyak. Dan ready for sale setelah itu. Tentu. Apa sekarang LPG makin naik kan? Ya udah, kita nggak usah jadi berbisnis saja, Pak. Saya jadi asisten Bapak aja lah. Boleh. Silakan dikembangkan sana. Yang penting berduit lah, saya mau pasti. Berduit dan membantu. Ya itu dia. Sangat membantu karena pasti murah ya. Biogas ini sudah berapa tahun lamanya? Sudah 3 tahun berproduksi. 3 tahun dan digratisin semua. Wow. Ya kalau digunakan di rumah tangga sih belum ya, baru rumah sendiri. Gimana nggak bisa naruh di tabung gitu kan? Tapi kalau misalnya nanti orang-orang yang menggunakan itu kan Bapak tadi sempat bilang ya bahwa biogasnya sudah digunakan sama masyarakat umum. Bukan, pupuknya yang saya maksud. Oh, pupuknya. Pupuk sama biogasnya untuk ya. di Bapak aja gitu. Iya.
Kalau pupuknya sudah dibagikan gratis. Oh, pupuk sudah dibagikan gratis juga sama orang-orang banyak. Kalau gasnya itu seandainya instalasinya bisa disambung ke rumah-rumah mereka, saya juga gratis kan. Toh saya nggak punya modal untuk membuat itu ya. Dari kotoran sapi ya. Pasti dibersihkan kandang itu ya, dengan sendirinya turun ke sana. Untuk menghasilkan pupuk yang bagus ataupun kotoran biogas tadi, itu kotoran sapi itu keluarnya kan berarti tidak semuanya bagus gitu kan? Ya kalau tergantung dari apa yang dimakan sama si sapi itu. Tidak. Punya pengaruh tapi kecil sekali. Oh ya? Ya. Apapun yang dimakan sama sapi? Iya. Dari remputan apapun itu? Iya. Hasilnya tetap sama. Yang penting gitu. Pada saat memasukkan ke reaktor biogas itu tidak boleh salah dalam mencampur dengan air. Ya itu yang mempengaruhi daya nyalanya ya. Tekanan gas biogasnya itu. Bapak ada pemikiran lain lagi selain daripada biogas dan pupuk tadi? Kedepannya saya lebih mencita-citakan bagaimana remaja, pemuda bisa punya arena olahraga di sana. Di sana mana? Di tempat saya di Kecamatan Tompok Bulu, Desa Todoliman. Banyak anak muda di sana yang tidak punya sarana olahraga. Betul. Kenapa nggak desak pemerintah? Kan tugas pemerintah itu harusnya. Memang. Tapi kalau di desa saya ini anggarannya ya terbatas untuk beli lahan. Memang harus dibedakan gitu ya, desa Bapak dengan desa-desa yang lain? Tentu sama, kurang lebih sama kan persoalannya. Jadi anggaran yang diberikan pemerintah untuk digunakan membangun desa dengan konsep desa membangun itu mungkin tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan yang ada di desa Bapak. Di desa-desa ya. Sehingga saya selaku warga desa yang mengharapkan juga desanya maju dengan mengembangkan orangnya. Ya. Dengan apa yang saya punya tentu saya bisa kontribusikan. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak bikin lapangan olahraga buat anak muda di sana, tapi justru jadi masalah. Ya, kita tidak berharap masalah ya, tapi masalah biasanya tumbuh seiring dengan keinginan baik yang ada. Tapi saya kira kita tidak bisa berhenti berharap karena adanya masalah tadi. Yang kita perlu tingkatkan bagaimana mencegah masalah. Mencegah dan menyelesaikan ketika itu sudah nampak gitu ya. Iya. Jadi lebih utama kita di pencegahan. Ya misalnya sarana olahraga yang kita bangun. Masalah-masalah yang bisa timbul di sana kan paling apa ya? Pertengkaran, pihak yang kalah karena ini arena ya. Lalu berimbas ke hal-hal lain. Ya kita antisipasi itu. Bapak kalau saya lihat badannya kayaknya memang suka olahraga ya? Dulu. Ya, saya karena punya impian juga pengen bikin sarana olahraga buat anak muda. Iya. Dulu badminton saya. Badminton. Saya pernah gemar tidak punya prestasi berlebihan. Baru pengen ngomong, saya ada prestasi nggak di badminton selama ini? Belum. Ya. Penggiat saja. Penggiat untuk kesehatan. Nah, tapi saya tidak semua yang saya inginkan dan saya lakukan di tempat tinggal bersama masyarakat itu karena punya basic atau pernah mengalami ya. Tapi lebih saya berpikir bagaimana berubah. Ya. Bagaimana mengajak saudara-saudara kita yang di pelosok, yang di desa untuk berpikir perubahan. Perubahan yang lebih baik. Itu. Nah, karena ini semua berjalan secara otodidak, ya rajin-rajin cari teman ya yang punya keahlian. Di desa Bapak ini anak mudanya banyak? Banyak ya. Desa saya itu penduduknya kurang lebih 2.700-an jiwa ya. Mungkin sampai 40% muda ya. Bapak apa sih di sana? Kepala desa juga? Enggak. Cuma pengembala sapi saja. Pengembala sapi yang berpotensi menjadi seorang kepala desa? Mudah-mudahan. Harusnya ya menurut saya pribadi ya. saya belum mengenal kepala desa Bapak sebenarnya. Jadi kalau membandingkan Bapak dengan Bapak kepala desa sekarang yang di desa Bapak, saya belum bisa membandingkan karena saya belum mengenal beliau. Tapi saya melihat Bapak ini punya potensi menjadi seorang pemimpin desa gitu kan. Mudah-mudahan.
karena sekarang ini sudah mulai orang berbicara politik. Ya kadang-kadang mulai dari politik tingkat kabupaten, nyerempet-nyerempet juga akhirnya ke desa. Atau jangan-jangan Bapak ini cerdas menggiring otak saya, akhirnya mengajak Bapak untuk berkampanye kepada desa di sini. Nanti kita pikir siapa tahu begitu atau enggak ya. Saya nggak punya niat ke sana. Iya, maksud saya adalah saya melihat Bapak ini adalah pemikirannya pengen mengembangkan desa. Iya. Ya kan, dengan membuat komunitas Julu Baji tadi itu. Kemudian memikirkan tentang sarana olahraga buat pemuda-pemuda yang ada di sana. Ini berarti bahwa Bapak tidak memikirkan keluarga Bapak saja sendiri, tapi Bapak juga memikirkan tentang orang-orang yang ada di desa Bapak. Iya dong. Jadi gini, kita selaku makhluk sosial harus tumbuh bersama dengan di mana kita tinggal. Itu dia jarangnya orang-orang dimiliki dari pemikiran tersebut. Jika seseorang itu hanya mau menyuburkan diri sendiri, kalau diibaratkan dengan tanaman, dia akan tumbuh rindang. Lalu menaungi tumbuhan yang ada di sekitar. Ya, pertumbuhannya akan tidak normal. Ya, kebutuhan pencahayaannya berkurang. Jadi yang bagus itu tumbuh berimbang, tumbuh bersama. Nah, jika bukan itu yang kita pikirkan, akan terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan itu membuat jarak yang kadang-kadang lebih membuat mereka yang tidak seperti itu tuh baper atau sulit untuk bergaul. Jika itu sudah terjadi, lalu transformasi di mana? Siapa merasa bertanggung jawab memberikan mereka pemahaman, ya, memberikan mereka contoh-contoh yang baik. Tentu, ya, kita bisa lihat di sebuah tempat pemukiman, ya, ada rumah yang begitu bagus, ya. Tapi yang begitu bagus itu saya kira pintunya juga berlapis. Intonasi suara Bapak sudah menggambarkan seorang calon kepala desa berkampanye. Iya, iya. Lagi berorasi gitu, Pak. Iya. Ya, Pak, ini melihat potensi desa. Kita berbicara masalah potensi desa Bapak sebagai masyarakat biasa yang ada di sana. Itu kan melihat potensi desa yang ada di sana. Kita berbicara masalah anak mudanya kalau begitu. Mereka berketerampilan apa saja menurut Bapak? Ya minim keterampilan, ya, sangat minim keterampilan. Padahal banyak sumber daya alam ini. Tapi berpotensi besar gitu ya. Ya saya kira tergantung pengelolanya, ya. Sesuatu akan bernilai karena sentuhan tangan manusia yang mampu. Ya, batu saja yang tadinya nilainya hanya 1.000 rupiah mungkin per 10 kilogramnya, dengan sentuhan manusia yang bisa itu akan menjadi berlipat kali ganda. Gitu. Jadi di sana ada batu yang bisa dikelola, ya. Di sana banyak tanaman enau, ya, yang tumbuh secara alami, dan saya sudah mendapatkan lagi satu bentuk kerjasama yang baik karena air yang disuling dari pohon enau ini dibuat oleh saudara Iwan Denta yang pengelola wisata alam di Raman-Ramang, bahwa ini akan saya buat kopi tuak, saudaraku. Kopi tuak. Iya. Jadi saya sudah pernah mengirimkan hasil itu dari tempat saya, dari Todo Limai ke Raman-Ramang untuk dibuat kopi tuak. Nah, karena baru 2 mingguan, mungkin belum sampai ke sini tercicipi. Itu rasanya bagaimana itu? Asik, ya, nikmat. Asik buat Bapak kali ya. Saya sudah pernah coba, ya. Saya sudah pernah coba. Jadi cita rasa kopi tetap terasa, cita rasanya air nira juga ada, dan dia tidak menggunakan lagi gula pabrikan. Ya. Tadi saya berpikir cita rasa kopinya terasa dan tuaknya memabukkan. Enggak ya. Enggak. Ya, itu yang justru untuk menghilangkan cita rasa tuak memabukkan ini. Justru dicampur kopi itu. Kita olah jadi kopi tuak. Okay. Ya. Ini kalau dicampurin seperti itu lebih banyak apanya nih? Lebih banyak kopinya atau lebih banyak tuaknya? Secara spesifik mungkin Pak Iwan yang lebih tahu, karena saya hanya pencicip pada waktu itu. Kayaknya lebih banyak tuaknya. Pada saat Bapak mencicipi? Iya, lebih banyak tuaknya. Jadi tuak ini hanya menggantikan peran air dalam segelas kopi. Saya bisa undang Bapak dengan Pak Iwan nggak langsung sini berdua ngobrol? Wah, asik. Saya senang. Senang? Saya senang. Oke.
Nanti kita jadwalkan Pak ya. Baik. Kita ngobrol bertiga langsung. Pengen tanya apa nih sebenarnya yang telah dihasilkan dari karya-karya tangan Bapak berdua. Iya. Saya senang justru kalau dihadapkan sama saudaraku karena dia pandai menyampaikan kalimat. Apa dia bilang? Bahwa Tuhan adil. Dia menempatkan kita di tempat yang berbeda dengan potensi alam yang berbeda. Oke. Ya. Lalu kita kayaknya ini mau dijodohkan dalam hal perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah. Saya bangga, senang dapat saudara seperti itu. Saya apa ya? Pengen bahas itu tapi takut panjang ceritanya ya Pak ya. Jadi kita berbicara masalah ternak sapi tadi, kemudian kita berbicara masalah komunitas Julu Baji tadi. Dan itu merupakan sebuah inspirasi yang berbeda tentunya yang telah kita dapatkan pada hari ini. Tapi saya masih penasaran sebenarnya tentang Julu Baji sebelum kita closing. Julu Baji itu targetnya orang-orangnya siapa aja sih sebenarnya? Tidak menutup syarat tertentu, tidak memberikan syarat tertentu. Karena gini, saya tetap mengatakan nilai-nilai kebajikan itu ada secara built-in di dalam diri manusia semenjak lahir. Oke. Semua punya. Kenapa? Cuma ada yang bisa dia refleksikan secara banyak atau ada yang kurang. Nah, yang sedikit pun tidak apa. Mari kita satukan biar jadi besar. Biar jadi kuat. Itu. Jadi semenjak didirikan dulu, kita tidak memilih siapa, apa profesinya. Ya. Apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya? Yang penting kebajikan-kebajikan yang tersimpan di dalam kita ke semua, mari kita satukan. Mari kita saling berbagi. Gitu. Karena saya punya buat motonya itu bahwa perbedaan itu mari kita harmoniskan. Jadi harmoni menyatukan perbedaan. Iya, jadi harmoni perbedaan di sana. Motonya itu Julu Baji. Harmoni perbedaan. Harmoni perbedaan. Ya, harmoni perbedaan itu saya terinspirasi dari grup musik. Ya. Ketika drum berbunyi sendiri, itu tidak bisa membuat orang lain berjoget. Malah mengganggu ya. Malah mengganggu. Trompet. Tapi begitu diharmonikan dengan sebuah nada, ya, maka akan membuat orang lain berjoget dan senang. Berbicara masalah musik, Bapak suka nyanyi atau joget? Nyanyi. Nyanyi dong. Ya. Jangan sekarang lah, saya grogi kalau suruh nyanyi tempat begini. Loh, ini cuma ada berapa orang? Kru cuma ada 2. Host cuma 1. Jadi enggak tenggelam suara salahnya, suara palsnya. Saya kalau MC di daerah Maros nih, kalau ketemu Bapak di bawah panggung, saya tarik ke atas panggung nyanyi ya. Pilih mana? Saya tarik ke atas panggung nyanyi apa sekarang aja nih sekarang nyanyi? Iya. Tunjukin lagu apa? Iwan Fals. Iwan Fals, ya. Namaku Dento. Bento Bapak. Dento ya. Dento itu temannya Bapak. Itu dia, nyanyinya kayak gitu. Sering salah kan? Oh, disalah-salahin sebenarnya. Biar nggak lanjut. Ya. Gitu. Tapi suka memang. Diganti dong. Lagunya diganti. Diganti lagunya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Lanjut Pak. Dulu suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Tapi sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Ho. Cukup ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, terakhir saya pengen dengar saran Bapak, masukan Bapak, pesan-pesan Bapak kepada anak-anak muda, terkhusus yang ada di desa Bapak dan terutama kepada semua anak muda yang ada di Indonesia. Baik, ya, kepada seluruh anak muda saya berpikir begini. Saya juga masih muda mungkin tapi sedikit sudah melangkah dari situ, bahwa di diri kita inilah tersimpan potensi kebaikan dan keburukan ke depan. Ya. Kita perlu menyadari diri bahwa di tangan kita lah keharmonisan, di tangan kita lah perbaikan kehidupan itu ada. Khususnya ya masih muda ya. Jadi terus berhimpun, terus bersatu. Karena apa? Dengan persatuan itu kita bisa saling berbagi. Ya.
Apalagi yang sekarang ini lagi dalam proses meraih ilmu pendidikan, itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang tidak sempat untuk seperti itu. Jadi berbagi ya. Karena apa? Kami yang di desa yang tidak punya kesempatan untuk meraih jenjang pendidikan, kami kan punya tenaga. Anda kan butuh tenaga. Ya. Jadi disatukan. Ya, jadi selalu saya mengajak sesama pemuda khususnya untuk tidak membuat jarak. Ya, bagaimanapun strata pendidikan. Karena kita saling perlu. Kita saling membutuhkan. Nah, kebajikan itu kan memang keinginan bersama. Ya. Tentu akan lebih besar hasilnya kalau kita lebih banyak. Saya kira itu. Oke, luar biasa inspirasinya. Ngomong sama Bapak itu bikin ngantuk sebenarnya. Oh ya? Suara ngomong itu intonasinya indah. Oh. Jadi kalau ngomong sama Bapak itu harus ada kopi. Betul. Apalagi kopi tua. Nanti, habis ini kita ngopi ya berarti sama Bapak Dento ya. Mudah-mudahan. Bapak Bakin, Bapak Dento, Zigal. Apa tuh? Perbakin Dento Zigal. Nggak tahu dah. Kan lucu ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Sama-sama. Dan inspirasi yang luar biasa ditularkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan terus kepada anak muda. Baik, saya masih mau tambah sedikit bahwa Julu Baji itu saya buat untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Desanya Bapak apa namanya desanya? Desa Todok Limai, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Inilah kebanggaan Anda. Bapak Bakin ataupun Bapak Alimuddin. Terima kasih. Zigal pamit mundur. Dari Indonesia, sampai jumpa.